Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa setiap keluarga itu ada di dalam hatinya Tuhan. Entah kita hari ini sebagai orang tua, entah hari ini kita sebagai kakek nenek, atau entah kita sebagai anak, cucu, atau generasi yang kesekian di dalam keluarga kita. Tetapi Tuhan itu memperhatikan setiap keluarga. Dan kalau kita berbicara kembali mengenai the year of dreams and visions, kembali Tuhan itu punya mimpi dan visi dari generasi ke generasi. Itulah sebabnya kita sebagai generasi pendahulu, nggak melulu pendahulu itu berbicara mengenai kita sudah tua, bagaimana sesuai dengan level usia kita dan level kehidupan kita masing-masing. Yang pasti adalah ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk mempersiapkan generasi-generasi yang berikutnya, entah itu anak-anak jasmani atau anak-anak rohani kita. Oleh karena itu sepanjang ibadah hari ini, ibadah umum hari ini, saya beri tema besar yaitu keturunan yang diberkati Tuhan. Bukan hanya itu kerinduan saya sebagai gembala, tetapi saya percaya itu pun kerinduan hati Tuhan. Dan adapun menu firman Tuhan sepanjang hari ini demikian, kita belajar dari keluarga demi keluarga. Dari anak Lot, kita belajar mengenai memilih jalan pintas, bagaimana kelirunya. Mengenai seorang namanya Ruben, bagaimana kita pelajari bermuka dua itu berbahaya. Lalu Abimelek haus akan kesuksesan, bagaimana sindrom anak orang kaya, anak orang sukses justru membawa kehancuran. Dan Absalom yang terakhir, sebuah masalah di hati yaitu dendam yang tidak tuntas membahayakan kehidupannya. Dan ternyata anak-anak itu lahir atau dibesarkan di keluarga yang seperti apa? Setidaknya ada sumbangsi kita, suasana keluarga, atmosfer, nilai budaya dalam keluarga itu setidaknya menyumbang keberhasilan atau kegagalan keturunan yang berikutnya. Oleh karena itu perhatikan cara kita membangun keluarga kita. Dan di ibadah umum yang pertama saya beri judul demikian, anak Lot, lebih tepatnya anak perempuan Lot, memilih jalan pintas. Sebuah buku yang ditulis oleh A.I. Winship. Dia meneliti dalam 200 tahun, dua keluarga besar. Dia tulis di dalam sebuah buku demikian, Jukes Edward, A Study in Education and Heredity. Sebuah studi penelitian mengenai bagaimana pendidikan dan kebiasaan di dalam keluarga. Dan dari bukunya itu dihasilkan kesimpulan demikian, dua keluarga besar disimpulkan selama 200 tahun. Ada seorang keluarga yang takut akan Tuhan namanya Jonathan Edward, ada 929 keturunan, menghasilkan demikian kira-kira 300 pendeta atau misionari, 120 orang profesor, 14 rektor universitas, 60 pengarang buku terkenal, 60 dokter, 110 pengacara, 3 anggota kongres, 1 wakil presiden, dan didapati tidak ada yang berhutang pada negara. Sebaliknya, keluarga yang tak takut akan Tuhan yang ateis, Max Jukes dari 1026 keturunan didapati demikian. 300 di penjara rata-rata 13 tahun, 440 suka pesta pora dan mabuk, 100 pecandu alkohol, 310 miskin dan gelandangan, 55 orang diantaranya korban kenajisan, 137 pelaku kriminal, 60 orang pencuri, 190 orang menjadi pelacur, bahkan berhutang kira-kira 1.200.000 US dollar. Perhatikan dua perbandingan ini yang diteliti sebuah studi mengenai keluarga, bagaimana pendidikan dan kebiasaan dalam keluarga menghasilkan dua macam keturunan yang berbeda. Oleh karena itu penting sekali peran kita. Hari ini apalagi kita sebagai orang tua, atau kita hari ini belum menikah, kita sebagai anak. Kalau kita sebagai anak perhatikan culture budaya dalam keluarga. Dan budaya yang baik diteruskan, dilanjutkan. Keluarga yang buruk jangan berkata demikian, ya memang salah orang tua aku sih. Ya sudahlah, saya begitu saja. Anda keliru. Setiap orang yang dalam kebenaran, setiap orang yang tahu firman Tuhan. Bahkan culture yang jelek pun kita bisa belajar untuk tidak mengulanginya. Dan hari ini kita akan pelajari bagaimana anak perempuan Lot memilih jalan pintas. Kenapa itu? Karena ternyata budaya atau culture yang dibangun di keluarga Lot demikian. Mari kita lihat langsung penghujung akhir dari kisah anak perempuan Lot. Sebelumnya nanti setelah itu kita akan lihat awalnya kenapa. Mari kita lihat bersama-sama Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Kita lihat ujung endingnya dulu. Baru kita kembali ke awal. Kenapa terjadi yang seperti itu? Kejadian 19 ayat 30,
Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta dua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua. Dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita. Atau akhirnya maksudnya berhubungan badan dengan mereka seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur. Lalu kita tidur dengan dia. Supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya. Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikian jugalah pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki yang menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Ini cerita di penghujung cerita akhir daripada keluarga Lot. Setelah tempat tinggal mereka, termasuk kota yang mereka tinggali sebelumnya itu Sodom dan Gomora, dimusnahkan Tuhan. Dihujani api belerang dari atas dari langit. Membakar hangus istrinya Lot pun menjadi tiang garam. Mereka bersembunyi di sebuah goa. Padahal sebelumnya malaikat Tuhan berkata pergilah ke kota yang dekat itu. Mereka gak mau, Lot gak mau. Bahkan di detik-detik terakhir pun Lot tetap mengambil keputusan yang keliru, keputusan salah. Lalu kemudian anak perempuannya Lot, dua anak itu berhubungan badan dengan ayahnya sendiri. Terjadilah incest. Akhirnya dua keturunan bangsa, suku bangsa. Bani Moab dan Bani Amon yang sepanjang kisah perjalanan mereka selalu menjadi musuh umat pilihan Tuhan yang namanya bangsa Israel. Kenapa terjadi akhir keluarga, kisah keluarga yang begitu ironis, yang begitu menyedihkan. Anak perempuannya Lot tidak lagi berpikir sehat. Mereka berkata gak ada lagi orang yang bisa menikah dengan kita. Padahal penduduk di sekitar mereka yang masih ada. Yang dihanguskan itu Sodom dan Gomora. Beda dengan peristiwa Nuh. Nuh itu betul-betul Tuhan menghukum semua umat manusia. Tapi peristiwa Lot, Sodom dan Gomora itu gak semua penduduk bumi dimusnahkan. Tapi anak perempuan Lot mengambil jalan pintas. Padahal kalau diingat kembali, mereka masih punya keluarga yang peduli dengan mereka. Siapa itu keluarga itu? Keluarga Abraham. Karena Lot itu keponakan. Tapi seolah-olah tidak ada ide lagi. Seolah-olah jalan buntu yang ditemui oleh dua anak perempuannya Lot. Mereka mengambil jalan pintas. Persis seperti yang diambil oleh papahnya, ayahnya. Kenapa dua anak perempuan Lot itu yang gak disebutkan namanya? Mengambil jalan pintas. Karena ternyata Lot membangun keluarganya demikian. Ada kata-kata, hikmat kata-kata bijak katanya demikian. Buah itu jatuh, titik-titik Bapak Ibu Saudara, tak jauh dari pohonnya. Untuk menceritakan bagaimana like father like son, like father like daughter. Demikianlah orang tua, begitu pula lah anak. Ternyata anak perempuannya Lot terlalu terbiasa dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya Lot. Mari kita perhatikan peristiwa awal-awal ketika keluarga Lot ditulis di dalam Alkitab kita. Supaya kita paham dan mengerti apakah benar demikian. Lot itu memang lahir, dibesarkan, dia ikut keluarga besarnya, dia ikut kakeknya. Dia ikut dengan paman yang namanya Abraham karena ayahnya memang meninggal. Mari kita perhatikan di dalam Kejadian 11 ayat 27. Kita lihat dulu masa kecil dan masa mudanya dari Lot. Kejadian 11 ayat 27 ini masa kecilnya Lot.
Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin, nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya. Lot yaitu anak Haran dan Sarai menantunya. Istri Abram anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun lalu ia mati di Haran. Perhatikan ayat yang ke-28, ketika Terah ayahnya masih hidup matilah Haran di negeri kelahirannya. Haran yang merupakan ayah daripada Lot mati. Jadi bisa dibilang Lot itu memang anak yatim. Tapi meskipun anak yatim, kakeknya yaitu Terah peduli. Meskipun Lot anak yatim, pamannya namanya Abraham peduli. Namanya kondisi manusia loh Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang ideal kan. Kadang keluarga kita, orang tua kita bisa meninggal dunia ketika kita masih kecil. Kita mungkin kekurangan figur daripada orang tua yang lengkap. Tidak seperti orang tua yang lain. Ada anak yang dilahirkan secara yatim, gak punya papa atau piatu, gak punya ibu, atau yatim piatu. Tapi Tuhan itu begitu baik. Selalu saja dia kirimkan, entah itu keluarga besar, entah itu keluarga rohani, komunitas. Selalu menjadi pengganti daripada orang-orang yang dimana kita telah kehilangan di dalamnya, termasuk Lot. Ayahnya Lot meninggal, tapi dia punya keluarga yang utuh, maksudnya dalam pengertian keluarga yang kompak. Kakeknya ada di sana, pamannya ada di sana, uncle antinya ada di sana. Tapi kembali Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan Lot itu nanti dalam perjalanan kisah berikutnya, ternyata dia itu tetap merasa kosong di dalam hatinya. Bahkan di dalam mengambil keputusan demi keputusan, dia selalu mengambil jalan pintas, jalan mudah. Bapak Ibu Saudara, jangan ambil jalan pintas, jalan mudah. Maksud Pastor Bernard berarti kita selalu ambil jalan yang sulit penuh masalah. Bukan jalan yang sulit juga, tapi ambillah jalan yang benar. Yang setuju katakan amin. Jangan ambil jalan mudah, tapi jalan yang benar. Jalan yang benar mungkin lebih sulit daripada jalan mudah, mungkin. Tapi yang pasti jalan yang benar membawa kita, bahkan keluarga kita, keturunan kita, membawanya berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Lot merasa kosong di dalam hatinya. Dalam perjalanannya, akhirnya Abram sebagai paman Lot diberkati. Karena dia disertai Tuhan dan Tuhan memilih Abram memang menjadi bapa banyak bangsa. Mungkin kita berkata, Tuhan itu pilih kasih, kenapa Abram yang dipilih. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bicara soal tokoh di Alkitab termasuk Abraham, termasuk bangsa Israel. Ingat, pandangan kita gak boleh sempit. Tuhan itu pilih kasih hanya mengasihi Abraham, gak boleh. Karena Abraham itu dipilih hanya menjadi orang pertama. Selanjutnya supaya dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi akhirnya kita tahu bahwa cinta Tuhan itu buat semua orang. Sama dengan kita hari ini, kalau kita hari ini kenal Tuhan. Kalau hari ini kita disertai, dituntun, diberkati Tuhan. Ingat, gak boleh berujung berakhir di kita. Nah kita perhatikan Abram diberkati, ternyata Lot pun ikut diberkati. Ternak mereka banyak, dua-duanya jadi kaya. Ini keluarga yang kompak luar biasa. Lalu masing-masing kaya, akhirnya terjadilah pertengkaran di antara gembala pegawai mereka. Lalu Abraham berkata kepada Lot, ponakannya, pilihlah, kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kamu ke timur aku ke barat. Demikian dicatat, mari kita lihat Kejadian 13. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, Kejadian 13. Tapi kita langsung melihat ayat yang ke-10 sampai 13. Selalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah.
Perhatikan kata-kata mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah belum masuk kota Sodom, dekat kota Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kembali kekosongan di dalam hatinya Lot itu, ternyata dia tidak tuntaskan. Meskipun orang-orang di sekelilingnya mengasihi dia. Bapak ibu saudara, kita itu tetap bisa merasa kesepian atau sendirian loh. Padahal keluarga kita ya peduli. Padahal kita punya keluarga rohani. Tetap kita itu bisa lonely. Hati-hati dengan perasaan demikian. Bisa menjebak kita. Lalu kita berpikir Tuhan gak peduli, orang-orang di sekeliling kita gak peduli. Buka hati kita, buka mata rohani kita. Tuhan selalu tempatkan orang-orang di sekeliling kita yang menuntun, mendampingi kita. Hargai, cintai, jangan rusakkan hubungan. Ternyata Lot setelah sukses, ribut para pegawai Abraham dengan Lot. Lalu Abraham dengan begitu rendah hati berkata, kamu dulu pilihlah. Masa kita keluarga tengkar, sikap yang baik, bukan Abraham. Lalu Lot melayangkan pandangnya ke tanah dekat Yordan tadi yang subur tapi dekat dengan kota dosa. Lot langsung memilih jalan pintas, jalan yang mudah bagi dia. Padahal kota Sodom terkenal. Lot bukan berarti tidak tahu informasi mengenai kota Sodom. Dia mengerti. Tapi dia tetap mengambil jalan pintas. Mungkin Bapak Ibu Saudara. Mungkin salah satu alasannya memang tidak dicatat secara literal dalam Alkitab kita. Tapi kalau kita perhatikan pasal 12 Kejadian, itu Abraham pun mengalami namanya kekeringan, kelaparan. Mungkin Lot itu trauma juga. Gak mau dia mengalami kelaparan, kekeringan, makanya dia pilih tanah yang penuh air, tanah yang subur seperti taman Tuhan. Tapi dekat dengan kota dosa. Dia ambil jalan pintas. Yang penting saya mempertahankan kekayaan, yang penting saya mempertahankan ternak saya. Saya gak mau mengalami trauma dalam Kejadian 12, kekeringan, kelaparan terjadi. Dia ambil jalan yang mudah. Dan tanpa disadari, dia memutuskan hubungan dengan pamannya, yaitu Abraham. Padahal begitu penting perjalanan kehidupan Lot dengan Abraham. Dia telah mengambil jalan yang pintas, jalan yang mudah. Tapi Tuhan itu begitu baik. Setelah Lot itu tinggal di dekat kota Sodom tadi, ada cerita, ada kisah terjadi peperangan. Ada bangsa lain menyerang kota Sodom, lalu akhirnya Lot itu ikut ditawan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, saya yakin deh Bapak Ibu Saudara pasti pernah baca Alkitab. Siapa yang menyelamatkan Lot ketika tertawan? Siapa Bapak Ibu Saudara? Abraham pamannya. Kita lihat ya kisahnya ya. Kejadian 14 ayat 14 sampai 16. Kejadian 14 ayat 14 sampai 16. Menurut saya ini adalah kesempatan berikutnya mengingatkan Lot. Supaya dia jangan terpisah, terlepas dari yang namanya Abraham. Kejadian 14 ayat 14, ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Dalam perjalanannya setelah Lot salah memilih pun dia ditawan, tetap yang menyelamatkan itu pamannya. Harusnya di situ Lot menyadari bahwa hubungan dia dengan Abraham itu harus yang namanya interdependent. Bukan dependent mutlak bergantung sehingga seperti seorang anak kecil tidak bisa mandiri. Namun juga bukan independen yang terpisah. Seharusnya di situ belajar, Lot harus belajar ada hubungan yang namanya interdependent. Interdependent itu begini, mandiri tetapi tetap terhubung, tetap terkonek.
Oleh karena itu saya itu begitu yakin Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita itu ada divine connection. Ada koneksi ilahi. Oleh karena itu kalau kita mengambil jalan mudah, jalan pintas. Contoh misalnya kita ribut soal warisan. Lalu kita bertengkar dengan kakak adik kita, ya sudahlah kita pisah hubungan keluarga. Hati-hati. Ketika kita berurusan dengan bisnis pekerjaan, padahal itu teman baik kita, sahabat kita, memulai bisnis dengan baik, dengan harmonis di awal, namanya pekerjaan selalu saja ada masalah problem. Bukan masalah berujung di dalam perpecahan, tapi namanya bisnis itu kan selalu saja ada untung dan rugi. Lalu akhirnya meruncing perbedaan pendapat, konflik, lalu akhirnya sudahlah kita pisah hubungan padahal teman baik, teman karib. Atau dalam gereja juga sama. Oleh karena itu di gereja Mawar Sharon ditanam nilai di dalam connect group. Hati-hati kalau mau berbicara mengenai keuangan. Contoh misalnya satu nilai, jangan pinjam meminjam. Kalau maupun memberi pun libatkan pemimpin. Supaya nanti akhirnya hubungan di antar jemaat itu jadinya enak. Kalau enggak kan jadinya gak enak ke gereja lihat yang satu juga lihat yang lain gak enak. Kadang-kadang jalan pintas, jalan yang cepat itu memang jauh lebih enak. Ya sudahlah pisah saja, independen saja. Padahal Tuhan itu desain kita. Ada divine connection, ada divine appointment. Atau pertemuan ilahi atau koneksi ilahi yang kita harus pertahankan hubungan itu. Oleh karena itu Paulus bernasihati demikian. Kalau hal itu tergantung dengan kita berusahalah berdamai. Kadang kita itu merasa paling benar sehingga kita menyerang orang lain. Mungkin bukan hanya soal pekerjaan, soal keuangan, dalam hal apapun. Dalam hal ministry, dalam hal pelayanan pun kita merasa orang itu gak cocok, aku gak cocok, ya sudahlah pisah. Tangkar dan ribut, itu namanya jalan pintas. Memang untuk mempertahankan hubungan itu lebih sulit. Kecuali yang pihak sana itu memang bermusuhan dengan kita, yang mau gimana lagi. Itu pun Tuhan mengajar, Yesus mengajar, kasihilah musuhmu. Kalau mereka mau memang berseberangan dengan kita, itu pun Tuhan menunjukkan jalan yang benar, bukan jalan yang mudah. Lot sudah dibesarkan, dia gak punya papa. Papanya Haran meninggal ketika dia masih muda, masih kecil. Kakek dan pamannya Abraham take care dia. Dia sukses, dia lupa, dia keluar. Dia ditawan, ketika dia sudah keluar dekat kota Sodom, dia ditawan. Pamannya pun membelanya. Tapi tetap itu tak mengubah dia. Tetap dia maunya independen. Seharusnya ada interdependent. Interdependent itu artinya mandiri, bisa berdiri atas kaki sendiri, tapi tetap terkoneksi. Tak merusak hubungan, itu yang sulit. Orang kalau masih berjuang dari bawah, lebih mudah akur kadang-kala. Dibanding ketika sudah sukses berhasil, rasanya tak perlu orang lain. Rasanya gak perlu orang tua, rasanya gak perlu anak, gak perlu kakak, gak perlu adik, gak perlu teman, gak perlu pemimpin rohani, gak perlu komunitas. Aku bisa melakukannya seorang diri. Disitulah jalan pintas yang kita pilih menuju kehancuran. Kalau kita renungkan, menurut saya ini cara Tuhan untuk mengingatkan Lot. Engkau perlu tetap terhubung. Buktinya dia gak terhubung. Tadi di awal ayat-ayat yang kita baca, anak perempuannya Lot gak punya ide bahwa dia itu punya. Berarti dia panggil Abraham apanya itu? Masih keluarga kan? Harusnya dia tahu Abraham itu bisa menolong mereka. Mereka memang tinggal berdua dengan ayahnya. Ibunya jadi tiang garam, harta bendanya habis. Mereka tahu gak bisa lanjutkan keturunan, tapi mereka harusnya mengingat sejarah riwayat perjalanan ayahnya Lot bersama dengan pamannya Abraham. Tapi sayang, Lot membangun culture demikian, mengambil jalan pintas, memutus semua tali hubungan. Termasuk yang dia putus adalah orang pilihan Tuhan. Meskipun bukan hanya Abraham yang diberkati dan Abraham yang dicintai Tuhan. Buktinya Tuhan menyelamatkan Lot. Kalau Tuhan gak cinta Lot, langsung saja dihujani api dan belerang dari sorga, dari langit. Lot pun terbakar hangus. Tapi ceritanya kan tidak demikian. Memang untuk membangun jalan yang benar dibutuhkan perjuangan dan proses. Tapi jangan ambil jalan mudah Bapak Ibu Saudara. Ambillah jalan benar meskipun
dalam melakukannya mungkin harus berdarah-darah. Tapi kerjakan demikian. Lalu kita perhatikan akhir-akhir kisah hidup Lot. Kejadian 19 ayat 15 sampai 17. Kejadian 19 ayat 15 sampai 17. Ini kisah Lot di detik-detik terakhir sebelum Sodom dan Gomora dimusnahkan. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Dua orang itu malaikat Tuhan, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskan dia di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Maksudnya tinggalkan ini lembah Yordan, lembah yang banyak airnya itu. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Sungguh kota yang di sana itu cukup dekat. Kiranya untuk lari ke sana kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak akan berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar. Bahkan kesempatan yang ketiga, dua malaikat itu melihat Lot itu lambat sekali, gak mau keluar dari kotanya. Waktu awal dia tinggal di dekat kota Sodom, akhirnya dia masuk ke kota Sodom, kota yang penuh dosa. Ketika mau dimusnahkan pun disuruh keluar gak mau. Sampai kedua malaikat itu harus menyeret, narik tangan Lot, tangan istrinya, tangan kedua anaknya ditarik begitu rupa, diseret keluar dari kota Sodom. Itu pun Lot masih nawar. Malaikat berkata, lari ke pegunungan sana tuh. Di pegunungan itu ada apa? Disitulah keluarga Abraham kan. Karena Abraham sudah dari awal berkata, kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Kalau aku ke timur kamu ke barat. Di situ pun Lot gak mau, dia beralasan gak mungkin bisa sampai ke sana, aku mati. Sudah di kota yang terdekat aja, kota Soar. Padahal malaikat Tuhan ya pasti tahulah kekuatan Lot. Lalu bagaimana ketika mereka lari ke pegunungan, di sana ada keluarganya. Malaikat tahu kok masih mampu, tapi dalam hal itu pun malaikat itu berkata, ya sudah kalau kamu mau ke kota Soar. Dan di kota Soar itulah anak perempuannya Lot merasa tidak ada keluarga, tidak ada siapa-siapa yang peduli dengan mereka. Disitulah mereka berhubungan dengan papanya, terjadi incest. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari waktu ke waktu Tuhan itu kita lihat betul-betul mengasihi Lot dan keluarga. Hanya sayang saja Lot itu terbiasa memilih jalan pintas. Lot terbiasa memilih jalan mudah. Dia tidak mau mengikuti prosesnya Tuhan. Bahkan untuk kembali kepada keluarganya Abraham pun tidak mau. Disitulah kehancuran di dalam keluarganya. Dan bahayanya Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita atau cucu-cucu kita melihat cara kita mengambil keputusan demi keputusan. Melihat cara kita memberikan nilai. Melihat cara kita melakukan ini dan itu berkata-kata. Dan anak-anak kita adalah peniru ulung daripada orang tuanya. Like father, like son. Like father, like daughter. Itu justru yang berbahaya kalau kita tidak berjaga-jaga di dalam perjalanan kehidupan kita. Nilai apa yang kita bangun di dalam keluarga, culture apa yang kita buat. Itu seperti seorang yang diprogram demikian sehingga akhirnya anak-anak kita itu mengikuti. Sayang kan Lot memutuskan hubungan dengan keluarga yang sebetulnya Abraham itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Apakah mungkin Bapak Ibu Saudara di sekitar kita hubungan yang kita putuskan baru saja atau belasan tahun lalu
Mungkinkah orang yang kita putuskan hubungannya sedang di dalam perjalanan tugas, menyelesaikan tugas dan rencana Tuhan. Tapi karena kita sengaja putuskan hubungan, akhirnya ada anugerah-anugerah tertentu yang hilang. Mungkin kitanya masih oke, tapi anak cucu kitanya mungkin akan pontang-panting. Ketika ada orang tua atau seorang pria atau seorang wanita mengambil jalan pintas, mengkorupsi daripada perusahaannya, akhirnya dia dipecat. Mungkin dia masih bisa mengatur segala sesuatunya, tapi anaknya, cucunya akhirnya mewarisi nama jelek, nama buruk. Mungkin di generasi sekian, anak cucunya mencoba cari pekerjaan, mencoba dealing bisnis dengan seseorang. Tapi karena sudah terkenal dia adalah anak keluarga si A atau si B. Akhirnya anak kita yang kena masalah, kena problem. Jangan ambil jalan pintas, apapun itu. Entah perselingkuhan, perzinahan. Entah itu penipuan, entah itu korupsi, entah itu pertengkaran. Mungkin kitanya masih bisa natai atau menyelesaikan dengan cara begini, bukan menyelesaikan akhirnya berdamai. Karena mungkin usia kita pun gak panjang lagi, tapi anak kita masih puluhan tahun, masih belasan tahun perjalanan mereka lebih panjang daripada kita generasi pendahulunya. Ingat Bapak Ibu Saudara, generasi di bawah kita adalah tanggung jawab kita. Ada sumbangsih tertentu yang kita perlu kerjakan. Sebisa mungkin atau haruslah, bukan sebisa mungkin haruslah. Kita hidup takut dan gentar akan dia. Memilih jalan yang benar, bukan jalan pintas. Sehingga dari keturunan kepada keturunan di bawah kita itu diselamatkan tanda petik. Karena kita orang tuanya sudah menyiapkan jalan mereka. Entah nama baikkah, entah koneksikah. Tapi kalau kita coba putus hubungan sana dan sini, anak kita yang susah. Kita putus hubungan dengan keluarga besar, anak kita yang repot. Padahal mereka juga tidak bersalah kan. Mereka bingung mau nyambung lagi dengan keluarganya besarnya gimana. Disitulah memang perjuangan anak-anak Tuhan. Untuk melakukan kebenaran yang seringkali gak mudah. Tapi saya meyakini kalau firman Tuhan mengajarkan demikian. Tuhan pasti memberikan anugerahnya, kekuatannya. Untuk kita bisa mengambil keputusan atau melewati segala sesuatu dengan baik dan benar. Saya yakin ada anugerah Tuhan kalau kita mau kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Di sini kita bisa belajar kenapa anak-anak perempuan Lot mengambil keputusan, mengambil jalan pintas. Karena dia lihat ayahnya demikian. Ayahnya memutuskan hubungan semua. Dari kisah keluarga Lot, ada 3 penerapan, 3 aplikasi yang saya dorong. Bapak Ibu Saudara termasuk saya kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, yang pasti adalah jangan tempuh jalan pintas. Jangan tempuh jalan mudah. Tempuhlah jalan benar. Bukan cari jalan sulit loh ya Bapak Ibu Saudara. Karena benar itu ya pastilah ya ada pengorbanan, ada proses. Tapi bukan berarti cari masalah, tapi jalan benar. Yang kedua aplikasinya hiduplah interdependen. Mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, tapi tetap terkoneksi. Terkoneksilah dengan komunitas rohani, terkoneksilah dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kandung kita. Kalau sudah rusak, berusahalah perbaiki. Interdependen, dengan rekan rohani, rekan pelayanan, pemimpin sesama jemaat, anggota kita. Interdependen lah, mandiri tapi terkoneksi. Yang ketiga, minta anugerah Tuhan untuk memulihkan. Kalau yang sudah melakukan kesalahan demi kesalahan di dalam membangun hubungan, minta anugerah Tuhan, perbaiki. Atau kalau yang sudah melakukan dengan benar, anugerah Tuhan akan membantu Anda untuk naik level berikutnya di dalam perjalanan hidup kita. Doa saya, keturunan kita, anak cucu kita menjadi anak cucu yang betul-betul menggenapi visi dan mimpi daripada Tuhan. Yang mau, yang setuju dengan firman Tuhan, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya.